Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LIM Podcast, persembahan dari LIM Production. Dan kali ini saya hostnya, Yusuf Fadlullah. Dan alhamdulillah narasumbernya abah saya sendiri, Agus Abdurrahman Hafid. Assalamualaikum, Bah. Waalaikumsalam. Sehat nggih? Nggih, alhamdulillah. Sehat. Tadi berangkat ke sininya bareng, biar so sweet. Ya mungkin perkenalan dulu, Abah ini nama lengkapnya kan Muhammad Abdurrahman Hafid, berasal dari Turus Ngurah Kediri. Dulu mondok di Lirboyo itu masuk tahun berapa gitu? Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti yang tadi dikatakan oleh Yusuf, nama saya Muhammad Abdurrahman bin Ahmad Hafid. Saya dari Turus Ngurah, Pondok Pesantren Hidayatus Sholihin. Saya pernah di Lirboyo tahun 94 sampai dengan 99, yang kebetulan waktu itu tamat pas event muktamar di Lirboyo. Muktamar ke-31 kalau nggak salah, 31 atau 32. Itu, dan itu menjadi perkenalan saya pertama dengan Jamiah Nahdlatul Ulama. Dan ketika ya waktu itu saya juga dilibatkan dalam pelaksanaan muktamar itu sebagai salah satu panitia di kepanitiaan lokal. Panitia dari Pondok Pesantren. Iya, panitia lokal pelaksana muktamar di Lirboyo, yang ketuanya waktu itu Kiai Anim Falahuddin, ketua lokalnya. Iya, ketua panitia lokal. Iya, terus dari interaksi saya dengan Jamiah Nahdlatul Ulama dalam event muktamar itu menggugah semangat saya untuk turut berkhidmah di dalam Nahdlatul Ulama. Gitu. Berarti memang dari awal, setelah tamat, bahkan sebelum tamat, branding atau embrio NU ini sudah muncul di jenengan? Iya. Selain juga memang dari latar belakang keluarga sih. Latar belakang keluarga. Kalau sampean mungkin kalau zaman belum tahu, mungkin perlu saya juga informasikan bahwa kakek sampean dulu, Kiai Ahmad Hafid, itu terakhir beliau menjabat sebagai Rois Suriah PCNU Kabupaten Kediri. Dan satu yang menarik, Mbah sampean itu, Mbah Ahmad Hafid itu, ketika dalam konferensi cabang kabupaten yang tahun 92 itu, konferensi cabang PCNU Kabupaten Kediri itu yang dilaksanakan teng Turus nih, Gus? Iya, dilaksanakan di Turus dan dihadiri Gus Dur waktu itu. Beliau kan terpilih menjadi Rois Suriah. Lah di Kabupaten Kediri itu ada seperti tradisi yang itu menjadi momok bagi para kiai, sehingga jarang dari para kiai di Kediri terus kemudian mau menjadi Rois Suriah. Di Kabupaten Kediri waktu itu, Rois Suriah itu seringkali belum sampai akhir masa jabatan sudah wafat. Ya itu selalu. Sampai kemudian iya, kayak gitu, kayak semacam itu. Itu sampai sempat Mbak Ahmad itu ditanya oleh teman-temannya kiai, jenengan kok mau terpilih menjadi Rois Suriah? Beliau tanya, lah kenapa toh? Rois Suriah Kabupaten itu kan biasanya umurnya nggak panjang, nggak sampai akhir periode mesti meninggal gitu, mesti wafat. Jawaban beliau unik, dan ini saya pegang sampai dengan hari ini. Beliau jawabannya cuma gini, ya mati-mati lah wis dadi Rois. Yang menjadi saksi saya khidmah di NU itu orang sekabupaten. Beliau jawabnya seperti itu. Akhirnya saya mengambil kata-kata beliau ini kok linier dengan apa yang dijanjikan oleh Mbah Hasyim. Mbah Hasyim kan dalam salah satu quote-nya kan beliau dawuh, sopo-sopo atau siapapun yang mau ngurusi NU itu akan beliau akui sebagai santri, dan siapapun santri beliau akan didoakan oleh beliau mati husnul khotimah. Seperti itu. Nah kan, bukankah menjadi luar biasa ketika yang menyaksikan bahwa kita adalah NU itu orang sekabupaten, itu kan luar biasa kan. Artinya coro besok di hari kiamat ngaku Mbah Hasyim saya santri jenengan, itu kan santrinya banyak. Dan benar ya, tahun 95
96. 96. Ya, 1 tahun sebelum selesai periode beneran wafat. Iya, beliau wafat. Dan kemudian pengganti beliau yang namanya Mas Ruhin Jampes. Itu juga begitu. Meninggal juga sebelum akhir periode. Niku berlaku sampai sekarang. Beberapa. Enggak, kalau sudah sekitar berapa ya? 4 periode terakhir ini sudah enggak. Sudah enggak. Yai Zainuri Fakih Sumbersari. Ini beliau kan juga Rois yang saya tahu paling pertama kali yang sampai bisa menjabat menjadi Rois Suriah sampai 2 periode gitu. Dan sampai dengan hari ini alhamdulillah beliau masih sugeng dan masih bisa membimbing kita di NU. Kemudian ada Yai Nasir, Abdul Nasir Badrus Purwasri. Itu juga sampai dengan hari ini masih sehat walafiat dan beliau masih berkhidmah di PCNU. Tapi yang saya ambil dari beliau ini memang para rois NU sekelas PC, sekelas pengurus cabang itu luar biasa. Komitmennya kepada NU luar biasa. Kita tahu bahwa seperti Yai Zainuri itu juga menjadi pengasuh pesantren yang sebesar itu Sumbersari, santrinya banyak. Tapi beliau selalu siap untuk NU kapanpun, itu selalu siap menyisihkan waktu. Kemudian Yai Nasir juga begitu. Santrinya juga banyak, pondoknya besar. Dan masyarakat itu sangat berharap kepada Yai Nasir. Artinya undangan beliau ke masyarakat itu kan luar biasa padat juga. Tapi untuk NU sampai dengan hari ini, bahkan ketika beliau sudah bukan menjadi Rois Suriah, sekarang beliau menjadi wakil Rois, itu masih tetap siap khidmah. Tetap totalitas. Ini yang luar biasa. Ini ngomong-ngomong soal NU, jenengan kan sekarang masuk ke PCNU Kabupaten Kediri. Ini sebagai? Saya saat ini sebagai wakil ketua PCNU. Sebagai wakil ketua PCNU. Ketuanya Gus Makmun dari Pelosok. Gus Makmun ya. Seputar NU nih, kita throwback ke belakang. Alasan NU dilahirkan itu sebenarnya apa sih? Oh ya. Nahdlatul Ulama itu sebuah jamiah yang unik ya. Sebuah jamiah yang unik karena bahkan di awal pembentukannya pun ini sudah cukup kontroversial. Gitu. NU ini digagas oleh para ulama pesantren, oleh para kiai-kiai pesantren. Ada awalnya yang menggagas itu Mbah Wahab. Mbah Wahab yang mempunyai gagasan, mempunyai ide, inisiator untuk membentuk suatu jamiah itu adalah Mbah Wahab, Abdul Wahab Hasbullah itu dari Tambak Beras itu. Karena keterlibatan beliau dalam pergerakan kepemudaan, pergerakan intelektual waktu itu tahun 1920-an itu kan cukup intens beliau. Mengikuti pergerakan seperti Budi Utomo atau apa itu kan beliau aktif. Sehingga jiwa kebangkitan nasional beliau itu muncul. Dan beliau pengen membentuk kebangkitan ini di kalangan pesantren. Beliau pengen seperti itu. Nah, sedangkan waktu itu tokoh sentral ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia itu adalah Mbah Hasyim. Mbah Hasyim Asy'ari. Karena beliau waktu itu yang satu-satunya dari Indonesia yang mempunyai gelar Hadratus Syekh. Itu sehingga sentral para ulama di Indonesia, terutama di Jawa, Madura dan Kalimantan itu adalah Mbah Hasyim. Sehingga kemudian Mbah Wahab mengusulkan hal itu kepada Mbah Hasyim. Ketika Mbah Hasyim menerima usulan itu dari Mbah Wahab dan beberapa kiai yang lain, ini Mbah Hasyim merasa bahwa ini adalah gagasan yang masuk akal sebenarnya. Akan tetapi beliau cukup ragu. Ragu karena mungkin saja dari apa yang saya baca itu, saya punya kesimpulan bahwa salah satu keraguan beliau adalah beliau menyadari dunia pesantren ini nggak sama dengan dunia intelektual. Kita tahu sampai dengan hari ini, pesantren itu kan seperti kerajaan kecil, di mana semuanya punya raja-raja sendiri, yang masing-masing raja ini punya peraturan sendiri, independen, dan kadang-kadang tidak mau dicampuri dengan nggak bisa disenggol. Iya, kayak gitu. Nah ini mungkin salah satunya adalah itu. Sampai kemudian Mbah Hasyim ini merasa bahwa ini penting, sebenarnya jamiah ini penting. Awalnya usulan nama itu adalah Jamiah Ulama. Iya, Jamiah Ulama. Terus kemudian beliau banyak istikharah sampai ngundang
mengajak banyak kiai untuk istikharah bareng-bareng di Tebu Ireng. Tapi dalam istikharah yang dilakukan ini tidak ada isyarah yang didapat. Justru isyarah ini datangnya kepada Syekhona Khalil. Berarti disowankan dulu ke Mbah Yai Khalil? Oh, betul. Malah enggak. Oh. Jadi ketika Mbah Hasyim ini istikharah bareng-bareng dengan para kiai waktu itu, ini sampai katakanlah dalam bahasa awamnya itu sampai hampir putus asa beliau. Kenapa enggak ada isyarah dari Allah? Kenapa enggak ada isyarah bahwa jamiah yang akan didirikan ini memang baik dan bisa dilanjutkan? Itu kenapa? Itu dalam penantian itu sampai beberapa hari kemudian datang utusan Syekhona Khalil. Yang diutus waktu itu adalah Yai As'ad Samsul Arifin yang waktu itu masih mondok di Bangkalan dan beliau adalah santri termuda. Itu diutus oleh oleh Syekhona Khalil menyampaikan kepada Mbah Hasyim bahwa Syekhona Khalil tahu bahwa Mbah Hasyim ini sedang istikharah minta satu petunjuk. Syekhona Khalil dawuh kepada Mbah Hasyim melalui Yai As'ad, "Kang, sampean sing istikharah sing oleh isyarah aku." Oh. Syekhona Khalil dawuh seperti itu sambil kemudian Yai As'ad menyerahkan tongkat yang diperintahkan oleh Syekhona Khalil untuk menyerahkan kepada Mbah Hasyim. Tapi itu pun ternyata belum cukup. Belum cukup meyakinkan bagi Mbah Hasyim untuk segera mendeklarasikan berdirinya Jamiah Ulama itu. Niku berarti sekitar tahun 1921 kalau nggak salah. Isyarah awal itu. Okay. Sampai kemudian beberapa tahun berikutnya, terus kemudian tahun 1923 atau berapa, Syekhona Khalil kembali mengirimkan isyarah lagi yang kedua. Mengirimkan isyarah kembali berupa tasbih, sauntai tasbih yang di situ Syekhona Khalil kembali Yai As'ad yang diutus. Yang diutus Yai As'ad juga kemudian sambil menyerahkan tasbih itu sambil mengatakan diperintah untuk mewiridkan Ya Jabbaru Ya Qahar. Ya Jabbar. Ya Jabbaru Ya Qahar. Ini sebagai tanda harus segera diwujudkan. Itu pun belum cukup ternyata. Belum cukup. Itu Mbah Hasyim itu sampai tanya ke banyak ulama yang lain, bahkan di beberapa sampai kepada ulama Hijaz juga. Tanya sampai ke ulama Hijaz dan kebanyakan dari ulama-ulama yang disowani sama Mbah Hasyim itu mengatakan, "Ya ini bagus, silakan segera dirikan." Bahkan ada satu orang ulama dari mana itu, Jawa Barat atau mana itu. Salah satunya itu kakeknya Habib Lutfi. Namanya siapa itu saya lupa. Itu bahkan beliau, kakeknya Habib Lutfi ini ketika Mbah Hasyim sowan, belum sampai Mbah Hasyim itu mengutarakan maksudnya, beliau sudah dawuh, "Apik Kang, apa yang sampean gondo, jenenge ya wis kuwi. Segera dirikan." Itu sampai seperti itu riwayatnya. Sesoreh itu. Iya, sampai sesoreh itu. Itu pun belum cukup. Sampai kemudian Syekhona Khalil wafat tahun 1925. Nah, berdirinya NU ini kemudian ada momen di mana Hijaz waktu itu kan mulai dikuasai oleh Ibnu Saud menjadi kerajaan Saudi Arabia, di mana kerajaan Saudi Arabia ini menetapkan satu faham yaitu Wahabi, dan kemudian mereka punya misi pembersihan yang mereka katakan sebagai pemurnian tauhid dan seterusnya, sehingga akibatnya adalah segala hal yang mereka anggap kemusyrikan ataupun bid'ah kan mereka berangus. Dan di Saudi waktu itu ditetapkan tidak boleh diajarkan madhab selain Wahabi. Jadi di Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi yang biasa banyak pengajian, banyak kuliah dari berbagai macam madhab itu dilarang semuanya. Hanya boleh pengajian Wahabi dan seterusnya. Dan kemudian rencana-rencana mereka untuk memurnikan tauhid versi mereka. Ya seperti kita tahulah, mereka punya pendapat bahwa ziarah kubur itu mendekatkan kepada kemusyrikan. Kemudian membangun makam itu satu hal yang israf atau apalah gitu. Sehingga makam-makam yang ada di Hijaz itu banyak dirubuhkan, banyak yang diratakan dengan tanah seperti kita lihat sekarang baik di Baqi ataupun di Ma'la. Itu kan makam-makam kan diratakan semua batu. Hanya disisakan nisan berupa batu itu saja. Kadang-kadang sebagian tanpa nama. Itu. Padahal foto-foto tahun 1920-an itu makam-makam itu indah banget. Ya kurang lebih seperti makam-makam Wali Songo yang ada di Jawa hari ini. Seperti itu. Tapi karena kebijakan
pemerintah yang berubah pada saat itu ya. diratakan. Iya, lah terus yang sangat mengkhawatirkan, yang dirasa sangat mengkhawatirkan oleh ulama Ahlus Sunnah, terutama yang ada di Nusantara waktu itu adalah rencana kebijakan dari pemerintah Saudi untuk juga merobohkan makam Rasulullah. Itu masuk dalam rencana. Sampai ke situ. Nah, kemudian para ulama ini berupaya mencegah rencana kerajaan Saudi yang mau merobohkan salah satunya adalah makam Rasulullah ini. Kemudian hendak mengutus beberapa kiai untuk langsung menghadap kepada Raja Saudi waktu itu. Akan tetapi untuk memberangkatkan utusan ini ternyata harus melalui organisasi resmi. Nah, maka momen ini diambil oleh para ulama. Nah, di situ kemudian Mbah Hasyim mengumpulkan para kiai di Surabaya di salah satu dalamnya Mbah Wahab waktu itu. Tanggal 16 Rajab, tanggal 31 Januari 1926 mengumpulkan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalamnya Mbah Wahab dengan kamuflase khaul. Khaul Sayyidina Khalil. Karena apa? Karena waktu itu pengawasan dari pemerintah Hindia Belanda cukup ketat dengan perkumpulan-perkumpulan semacam itu. Jadi di bawah intimidasi, Karena kembali pengawasan. Ke pondok pesantren dulu adalah kerajaan kecil, bukan cuman itu, jadi semangat perjuangan, potensi pemberontakan atau apalah yang dipandang oleh Hindia Belanda sangat diwaspadai. Betul. Maka akhirnya dibungkus dengan acara khol. Jadi di luar itu tahlilan khol, yang di dalam para kiai-kiai khol serapat. merumuskan jamiah yang pada akhirnya dinamakan Jamiah Nahdlatul Ulama. Kemudian langkah-langkah pemberangkatan ke Hijaz. Nah, di situ kemudian dibentuk Jamiah Nahdlatul Ulama, sekaligus Jamiah Nahdlatul Ulama mengamanatkan komite Hijaz untuk berangkat ke Hijaz. Menghadap kepada Raja Saudi, mengajukan kalau tidak salah 5 permintaan, 5 permohonan yang kaitannya juga diantaranya dengan penertiban makam-makam ataupun diperbolehkannya situs-situs Islam yang masih tersisa ini untuk tetap disisakan, paling tidak ditandai untuk yang sudah dirubuhkan. Terutama makam Rasulullah supaya dihapus rencana pembongkarannya itu. Maka di situ tanggal 16 Rajab itu tanggal 31 Januari 1926 itu resmi Nahdlatul Ulama dideklarasikan di Surabaya. Setelah hasil sidang, kalih ulama-ulama niku. Iya. Dan tujuannya luar biasa.